Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Cooking dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kuci. Bersama saya Budiarti dari SD Negeri 3 Ringin Pitu sebagai pengamat, Ibu Lina Dwi Untari dari SD Negeri 3 Merabu sebagai coach dan Ibu Yatini dari SD Negeri 1 Merisi sebagai kuci. Pada hari ini kami akan mempraktekkan kucing secara bergantian sebagai observer, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Budi. Gimana kabarnya Bu Lina hari ini? Alhamdulillah baik Bu Budi. Bu Budi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lina. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bu Lina terkait Ibu akan melaksanakan proses cooking. Jadi hari ini saya di sini sebagai observer. Saya ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu. Yang pertama, nanti saya akan mengamati. Kemudian sebelum saya akan memberikan beberapa hal terhadap Ibu Nggak apa-apa, Lina. ulangin Jas. Dari Ulangi we. Alhamdulillah Diulangi ya. baik Bu, dari pengamat Oh iya iya dari iya iya. mana? Engko tak edit dhewe ora apa-apa ya. Iya. Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabarnya Bu Lina hari ini? Alhamdulillah baik Bu Budi. Bu Budi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Lina. Hari ini Bu Lina dan saya akan berbincang-bincang ya Bu terkait Ibu Lina nanti akan melakukan proses cooking. Jadi hari ini saya sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Bu Lina. Yang pertama, jadi sebelum mengamati proses cooking, saya ada rubrik penilaian. Nanti saya akan mengamati dan menilai berdasarkan rubrik tersebut. Adapun rubriknya itu adalah saya akan melihat dan mengamati apakah proses cookingnya nanti sesuai dengan alur tirta. Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana nanti Ibu Lina sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap kuci. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu saya akan mengamati bagaimana kuci tadi merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Lina. Jadi seperti itu Bu Lina. Baik Bu. Dan juga Bu Lina, nanti saya akan melihat apakah prinsip cooking itu sudah berjalan dalam proses cooking Ibu. Oh, jadi untuk prinsip coachingnya itu seperti yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu Budi? Iya, baik Ibu. Nah, berikutnya Bu Lina, sebelum lanjut ke kegiatan cooking, saya masih ada pertanyaan lagi nih Bu Lina. Iya, silahkan Bu Budi. Pertanyaan yang pertama ya Bu Lina, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Lina? Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini ada tiga Ibu. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Dan yang ketiga itu adalah mendengarkan aktif Ibu. Jadi ada tiga kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan terhadap kegiatan coaching ini. Intinya seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu Lina, nanti ada tiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kalau boleh saya tahu, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira Ibu akan memilih kompetensi yang mana yang lebih spesifik? Baik. Dari tiga kompetensi tadi itu, menurut saya, yang nantinya akan saya kembangkan secara spesifik itu ada yang pertama adalah saya akan mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot.
Itu yang pertama ya, Bu. Dan yang kedua adalah saya akan mendengarkan secara aktif, Bu, seperti itu. Baik, Bu. Jadi, Ibu Lina lebih spesifiknya itu ingin menghendaki dua kompetensi saja, gitu ya, Bu Lina? Iya, Bu, benar sekali. Kemudian yang berikutnya, Bu Lina, terkait dengan indikator. Jadi, nanti pada saat cooking, indikator seperti apa yang Ibu Lina harapkan? Kemudian ada pun indikator yang saya harapkan itu adalah eh, ini bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri. Gitu, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Baik, Bu. Kita sudah di ujung sesi nih. Jadi nanti saya akan mengamati proses cooking Ibu. Tapi setelah proses cooking selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya, Bu. Kita akan membahas kembali seperti apa jalannya proses cooking nanti di percakapan pasca observasi. Iya, Bu, baiklah. Insya Allah ya, Bu. Kalau begitu, silakan Ibu langsung melakukan cookingnya dengan kuci, Ibu. Semoga lancar dan semoga berhasil ya, Bu Lina. Iya, amin, amin. Terima kasih, Bu Budi. Sama-sama, Bu Lina. Sekarang dilanjut pasca observasi antara Lanjut, lanjut Bu eh Yatini. skenario antara Bu Yatini dengan Bu Lina. Monggo. Jangan cooking ya. Kalau cooking itu Ya, memakan kucing. ya, cooking. Tadi Bu Budi Bulina cooking di semua. sini nego skenario nih Bu Budi, di Bulina kok jadi kuci. Bener. Ya, silakan. Assalamualaikum Bulina, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, Bu Yatini. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Bu Yatini sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik Bulina, tapi agak sedikit gelisah Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, apakah Bulina ada waktu? Oh, tentu saja, Bu. Ada hal apa ya, Bu? Kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan, Bu. Iya Bu, ada sedikit permasalahan yang saya alami Bu. Dan ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Saja, Bu Yatini. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah Ibu, saya ingin ke depannya saya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya alami, Bu. Itu ya, Bu. Tentu saja boleh, Ibu. Saya senang apabila bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, permasalahan apa yang sedang Bu Yatini hadapi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lina untuk waktunya karena sudah bersedia mendengarkan permasalahan yang saya alami. Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali. Jadi dia itu suka mengganggu teman, suka bikin keributan, dan akhirnya menimbulkan perkelahian, Bu. Gitu ya, Bu. Apakah Bu Yatini sudah mencari tahu penyebabnya? Kenapa murid tersebut suka jahil dan berkelahi? Saya coba perhatikan, Bu. Sepertinya ada faktor yang menyebabkan kenapa murid saya melakukan hal tersebut. Sepertinya mereka ini memang minta diperhatikan secara lebih, Ibu. Mungkin juga kesadaran dalam diri mereka kurang tentang nilai-nilai kebajikan. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, faktor yang menyebabkan anak tersebut seperti itu karena mencari perhatian ya, Bu. Apakah ada faktor lain yang menurut Ibu yang paling memungkinkan hal tersebut terjadi? Ya, itu tadi, Bu. Mereka itu seperti ingin diperhatikan lebih, kemudian juga kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan untuk lebih saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
lihat ini. Dan hal tersebut, kalau dari skala 1 sampai 10, sekarang posisinya ada di skala berapa, Ibu? Kalau keadaannya seperti itu. Kalau menurut saya, posisinya seperti itu, saya lebih ke skala 5 atau 6 tuh. Karena anak tersebut sudah mengganggu teman, menjahili teman, dan mengakibatkan suasana menjadi tidak nyaman dan tidak kondusif itu. Oh, begitu ya, Bu. Karena hal tersebut sudah termasuk pelanggaran juga ya, Bu, apabila sampai berkelahi tadi. Jadi kira-kira nih Ibu ingin di posisi berapa atau skala berapa? Dan seberapa besar harapan Bu Yatini terhadap murid-murid Ibu nantinya? Ya, kalau harapan saya sih, Bu, untuk ini harapannya di skala 9, Bu. Semua murid saya ini memiliki sikap dan yang lebih untuk saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif itu. Kekuatan yang Ibu miliki untuk Ibu mengatasi dari masalah tersebut. Iya, Bu, saya berencana akan melakukan pendekatan lah, Bu. Pendekatan secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, saya mungkin akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua mereka agar kami ini bisa sama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi komunikasi positif ya, Bu. Ini luar biasa sekali Bu Yasini. Dengan langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus. Yang dapat Ibu lihat dari Ibu. Harapan saya itu, Bu, mereka ini nanti memiliki kesadaran intrinsik sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu teman, berhenti membuat kegaduhan, juga bisa lebih menghargai dan menghormati temannya, Bu. Oh, iya, luar biasa ya Ibu. Ibu akan melakukan murid. Iya, jelasnya mungkin setiap kali ada kesempatan ya, Bu. Misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar tentang menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendekatan personal di waktu jam-jam istirahat, di waktu senggang lah, Bu. Pokoknya setiap kali ada kesempatan dan waktu, Bu. Luar biasa sekali Bu Yasini. Ibu akan melakukan juga untuk melakukan itu. Tentu saja saya akan melakukannya secara terus-menerus, secara konsisten ya, Bu, sampai ada perubahan dalam diri anak. Perubahan dalam diri murid saya ini ke arah yang lebih baik, Bu. Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen ini, Bu? Tentu saja yang saya harapkan bantuannya itu adalah orang tua, wali murid tentunya ya, Bu, kemudian kepala sekolah, juga rekan sejawat agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut agar mereka ini memiliki sikap yang baik dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, berarti kolaborasi Ibu yang Ibu lakukan dan bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, yaitu saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid saya. Kemudian menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua. Kepada orang tua, wali murid, rekan guru, dan semua warga sekolah untuk mendukung hal tersebut, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kondusif, sehingga
membangun kesadaran intrinsik juga dalam diri anak tersebut agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, Bu. Jadi ke depannya Ibu akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid Ibu dan menjalin kolaborasi tentunya ya Bu, dengan orang tua sehingga membangun kesadaran intrinsik. Oke, semoga anak-anak Ibu nanti menjadi pribadi. Amin, itu yang saya harapkan, Bu. Kalau begitu kita akan untuk mengetahui sejarah rencana hidup Ibu. Minggu depan ya, Bu, kita lanjutkan diskusi dan menyusun rencana-rencana hebat lainnya. Sejauh ini bagaimana perasaan Ibu kita bicara panjang tentang hal ini tadi. Perasaan saya menjadi lebih lega, Bu. Saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dan bisa sharing serta berbagi pengalaman pastinya. Kucing. Ada kelegaan hati juga, Bu. Pikirannya lebih jernih, bahkan ide-ide baru. Dan meskipun permasalahan tadi baru direncanakan untuk diselesaikan, tapi setidaknya beban yang ada di situ sudah plong, Bu. Ini setelah kegiatan ini, umpan balik apa yang ingin Bu Yatini sampaikan kepada saya? Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Lina yang berkenan meluangkan waktu mendengarkan semua keluh kesah saya, memberikan saya masukan, bimbingan kepada saya, memberi motivasi serta semangat sehingga saya lebih optimis lagi, Bu. Selain berusaha tentunya, saya juga akan senantiasa berdoa, karena berdoa merupakan kunci utama. Terima kasih Bu Lina untuk waktu dan pencerahannya. Sama Bu Yatini, kita sebagai guru pasti selalu ada masalah. Namun kita harus selalu bersemangat untuk terus memberikan kasih dan sayang kita kepada murid-murid kita. Apa masih ada yang mau disampaikan lagi Bu Yatini? Tidak, Bu, sudah cukup Bu Lina. Terima kasih Bu atas waktunya yang Bu Lina berikan pada saya. Sama-sama Bu Yatini, tetap semangat dan jangan lupa jika ada permasalahan bisa kita bicarakan bersama. Insya Allah saya siap membantu. Baik, kalau begitu saya akhiri pembicaraan kita hari ini ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Budi. Bu Lina, tadi sudah melakukan kegiatan kucing nggih dengan Bu Yatini. Pertanyaan yang pertama ya Bu, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi kucing setelah Ibu melaksanakan proses kucing dengan Ibu Yatini? Baik, Bu. Setelah saya melakukan kegiatan kucing tadi dan saya menilai diri saya sendiri, pendapat saya nih, Bu, saya merasa sudah melaksanakan atau melakukan kegiatan berdasarkan alur tirta, Ibu. Jadi dari mulai saya menentukan tujuan atau menanyakan tujuan, kemudian yang kedua itu adalah identifikasi masalah, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi dan tanggung jawab, Ibu. Seperti itu menurut pendapat saya, Ibu. Oke, baik Bu Lina. Jadi menurut Ibu Lina itu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu? Iya, Ibu. Menurut saya seperti itu, Bu. Baik, nah sekarang Bu Lina, bolehkah saya menyampaikan sedikit nih tentang hasil pengamatan saya terhadap proses kucing yang Ibu lakukan? Dengan senang hati, silahkan, Ibu. Baik Bu Lina, dari hasil pengamatan saya, dalam proses kucing berjalan dengan lancar.
antara Bu Lina sebagai kuci, kemudian juga di sana alur Tirta sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali si kuci dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan juga saya melihat si kuci ini merespon seperti tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Dan saya juga lihat di sini prinsip kucingnya itu sudah ada, Bu. Jadi alhamdulillah menurut pengamatan saya itu sudah berjalan lancar dan bagus sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip kucing yang sudah ada. Alhamdulillah, Bu, saya merasa senang sekali. Nah, setelah mendengar hasil dari pengamatan saya nih, Bu, bagaimana Ibu setelah mendengar hasil pemaparan Ibu tentang yang kegiatan kucing yang barusan saya lakukan? Itu tadi, jujur saya senang sekali, Bu. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta seperti itu ya, Bu. Tapi saya merasa apa ya, masih ada kekurangan atau mungkin perlu latihan lagi sehingga saya bisa terbiasa nantinya, Bu, untuk melakukan kegiatan kucing dengan rekan yang lainnya. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik Ibu, nah sekarang setelah selesai proses cookingnya nih Bu Lina, kemudian adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Tindak lanjut saya tentu pastinya ada, Bu. Jadi rencana saya ke depannya, saya itu akan terus berlatih melakukan supaya nanti saya terbiasa untuk bisa menggali atau mengekspor ide-ide dari si kuci. Itu Ibu, sehingga si kuci tersebut bisa menyelesaikan masalah seperti itu, Bu. Masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, saya harus terbiasa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap si kucinya, sehingga mereka bisa terpancing dan bisa mengeksplor teman. Oke, luar biasa sekali Bu Rina tindak lanjutnya yang Ibu lakukan. Dan juga nantinya Ibu Lina nanti dapat mengajak rekan-rekan sejawatnya ya Bu. Saya akhiri ya Bu Lina untuk percakapan pasca observasi kali ini. Baik Bu Budi, terima kasih ya Bu Budi. Ya Bu Lina, sama-sama. Semoga Bu Lina tetap semangat terus ya Bu dan belajar dan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.